Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan memberikan materi untuk anak-anakku sekalian ya, peserta MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih dan sekaligus mengucapkan selamat datang untuk anak-anak kami. Selamat bergabung di SMKN 1 Cikulur. Tentunya Bapak sangat senang atas kehadiran anak-anak Bapak, calon peserta didik ya, yang sudah diterima untuk menjadi siswa di SMKN 1 Cikulur. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi tentang protokol Corona ya, COVID-19. Ya, ada beberapa hal yang kita harus perhatikan dalam protokol kesehatan COVID-19 ini. Coronavirus disease ya. Yang pertama yaitu jaga kebersihan tangan kita. Tentunya ini sangat penting sekali untuk selalu senantiasa mencuci tangan ya, dan menggunakan sanitizer tentunya, sehingga virus setidaknya akan mati dengan cuci tangan menggunakan sanitizer ya. Kemudian untuk yang kedua, jangan menyentuh wajah dalam kondisi tangan yang belum cuci tangan. Jadi terkadang kita suka lupa atau refleks ya, ketika kita misalnya megang wajah kita, padahal kita lupa belum mencuci tangan. Jadi cuci tangan dulu ya, harus wajib, baru kita bisa megang wajah kita atau hidung kita begitu ya, atau mata kita ya. Karena memang virus itu akan masuk gitu ya melalui hidung, saluran pernapasan ataupun mata gitu ya, yang mungkin dari tangan kita yang kotor, yang belum tercuci. Untuk itu Bapak sarankan kepada kalian untuk senantiasa menjaga kebersihan tangan kita dengan cara mencuci tangan menggunakan sanitizer ya. Karena virus corona bisa mati dengan sanitizer ya. Untuk yang berikutnya, yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Jadi kita diwajibkan memakai masker. Kalau misalnya pas maskernya dibuka kemudian kita batuk ya ataupun bersin, ditutup dengan tangan kita ya, atau kedua tangan kita, supaya kita terhindarkan dari virus-virus yang memang berbahaya. Karena batuk kemudian bersin itu juga kan indikasi adanya virus ya, yang udah pasti biasanya virus influenza. Sehingga virus corona pun ya dari batuk, virus yang itu bisa menyebar begitu ya ke terdekat kita, ke orang terdekat kita ya, bisa jadi teman ataupun keluarga kita ya. Sehingga memang perlu ada etika yang baik ketika kita batuk ataupun bersin. Baik anak-anakku, berikutnya tentang materi protokol corona ya. Tadi Bapak sudah jelaskan ada 3 poin. Kemudian yang keempat itu wajib menggunakan masker ya ketika kita memang sedang flu. Itu apalagi sangat penting sekali menggunakan masker begitu ya. Kemudian kondisi corona itu di tempat-tempat umum, atau kita misalnya naik kendaraan dan lain sebagainya, masker bersifat wajib, dan tentu ini sangat mencegah terjadinya virus corona masuk ke daerah mulut atau hidung kita ya. Kemudian, dan Bapak rasa sih kalian udah memiliki masker ya. Kalau memang belum ya bisa mendapatkan gitu ya, atau bisa membelinya di apotik ya, ataupun di warung-warung khusus yang menjual
masker. Kemudian protokol kesehatan corona berikutnya itu jaga jarak untuk terjadinya paparan virus corona. Ya, dengan orang terdekat pun ya di rumah kita harus mengontrol diri ya, terutama karena wabah pandemi corona ini memang sangat luar biasa ya untuk kesehatan kita ya di rumah. Setidaknya kalau kita mengobrol dengan teman kita misalnya, atau misalnya dengan ada tamu dan lain sebagainya, harus senantiasa menjaga jarak ya, minimal 1,5 meter, supaya memang ketika kita ngobrol ya setidaknya tidak dipastikan tidak ada virus kalau kita ada jarak minimal 1,5 meter itu. Berikutnya, isolasi mandiri bagi kita yang memang ngerasa tidak sehat begitu ya. Salah satu gejala dari virus corona ini itu mirip dengan gejala influenza ya. Demam, kemudian ada batuknya, ada pileknya begitu ya, ada pusingnya, ada mualnya gitu ya. Sama persis dengan gejala influenza, maka disitulah kita harus isolasi mandiri ya. Jadi nggak boleh, kalau di rumah ya tidak boleh campur gelasnya begitu ya. Kemudian kamarnya juga jangan satu kamar begitu ya, terpisah gitu dari saudara kita yang lainnya. Kemudian senantiasa mengkonsumsi makanan yang bergizi, vitamin C ya, seperti misalkan ya minum vitamin, UC, atau buah-buahan ya seperti jeruk, kemudian jeruk lemon dan lain sebagainya, sehingga antibodi kita akan bagus begitu ya, sehingga setidaknya mengembalikan kondisi kita supaya stabil ya. Baik anak-anak Bapak sekalian yang Bapak banggakan, untuk protokol kesehatan COVID berikutnya yaitu senantiasa jaga kesehatan selama berada di dalam rumah ataupun di luar rumah ya. Untuk saat ini tentunya kita memang memilih di rumah lebih baik ya, dan pembelajaran pun kan kita secara daring, sehingga kita bisa menyelamatkan banyak orang ya dengan cara kita di rumah saja begitu ya, tidak kemana-mana, sehingga akan setidaknya mengurangi wabah corona begitu ya. Kemudian seandainya kita darurat ingin keluar rumah, tetap protokol kesehatan itu diperhatikan ya. Kita menggunakan masker, cuci tangan ya. Kemudian setelah dari luar datang ke rumah, kemudian kita langsung ganti baju begitu ya, langsung mandi ya, sehingga kondisi kita akan lebih stabil. Kemudian kita juga tidak menularkan kepada yang lain, kepada saudara-saudara kita yang ada di dalam rumah itu sendiri ya. Nah, barangkali anak-anak Bapak sekalian itu protokol kesehatan corona ya, protokol kesehatan COVID-19. COVID itu coronavirus disease ya. Sehingga dengan cara memperhatikan protokol ini, setidaknya wabah atau pandemi corona yang ada di negara kita cepat keluar begitu ya. Kemudian sehingga kita bisa memasuki fase adaptasi baru atau new normal, agar kegiatan-kegiatan kita bisa stabil kembali, bisa normal kembali ya, ekonomi negara kita pun. Baik, tugas terakhir dari Bapak ya. Tugasnya simpel saja, kalian wajib membuat resume tentang poin-poin penting dalam hal protokol kesehatan COVID-19. Jadi apa saja poin pentingnya dalam hal protokol kesehatan COVID-19 ya. Tugas dibuat di kertas selembar, tulis nama, kelas, dan jurusan ya. Nanti dikumpulkan bisa lewat WhatsApp melalui operator sekolah.
Itu saja ya. Terima kasih dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.